Oke, selamat pagi semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa ya. Jadi titrasi asam basa itu adalah metode ya, salah satu metode analisis kuantitatif untuk mengukur konsentrasi larutan yang belum diketahui ya, menggunakan larutan standar gitu. Jadi sebelumnya sudah diberikan video pengenalan pendahuluan mengenai titrasi asam basa. Jadi untuk selanjutnya, itu titrasi itu ya. Jadi titrasi itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu titrasi larutan asam kuat dengan basa kuat. Lalu yang kedua titrasi larutan asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga titrasi asam kuat dengan basa lemah. Yang keempat titrasi asam lemah dengan basa lemah. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya, judulnya itu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kalau dibilang titrasi asam lemah dengan basa kuat, berarti di Erlenmeyer-nya itu ada larutan larutan sekundernya ya, larutan sekunder yang belum diketahui asam lemah. Kalau di buret ya, di buret itu ada larutan standar primer yang sudah diketahui konsentrasinya gitu ya. Jadi untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat, titik ekivalennya pH-nya berada di atas 7 ya. Oke. Ini ya, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Jadi titik ekivalennya itu berada di atas 7. Nah, reaksi asam dengan basa selalu menghasilkan garam dengan air ya. Contohnya kita mau percobaan reaksi antara CH3COOH dengan NaOH ya. Di mana reaksi CH3COOH dengan NaOH menghasilkan garam, yaitu CH3COONA dan air. Nah, selama reaksi berlangsung, NaOH ditambahkan sedikit demi sedikit. Jadi yang dari buret itu ditambahkan sedikit demi sedikit ke larutan sekundernya ya, yaitu HCl-nya. Itu tambahkan sedikit demi sedikit dan belum mencapai titik ekivalen. Itu udah. Setelah mol H+ sama dengan mol OH-, maka akan terbentuk titik ekivalen ya. Jadi bedakan, kalau mol H+ sama dengan mol OH- ya. Mol H+ ya, ion H+ sama dengan mol ion OH- ya, sama dengan, kalau mol asam sama dengan mol basa, itu bukan pengertian dari titik ekivalen ya. Jadi titik ekivalen itu mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Oke, jadi saat mol ion H+ sama dengan mol ion OH- terbentuklah larutan buffer. Jadi ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu buffer ya, atau larutan penyangga.
Oke, jadi penambahan sedikit demi sedikit dari larutan NaOH itu, nah itu bisa dapat dihitung pH-nya gitu. Jadi pH sebelum dilakukan titrasi sampai setelah beberapa kali titrasi gitu ya, beberapa kali tetes maksudnya. Oke, coba ini kita latihan soal. Ini soalnya ini diambil dari buku paket ya, buku paket kalian ya, uji kompetensi 9.2 halaman 197 ya, uji kompetensi 9.2 halaman 197. Oke, ini mungkin yang kelas 11 IPA udah ada ya bukunya ya. Mungkin yang kelas 11 IPS nanti Bapak berikan nanti Bapak foto nanti ya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk latihan soalnya itu ya, perhitungan ya, jadi titrasi, judulnya kita ini titrasi asam lemah versus basa kuat ya. Nah, asam lemahnya itu kita mau pakai CH3COH. Jadi perhitungan ya, perhitungan titrasi ya, kalau di buku paket kalian tertulis seperti itu ya. Perhitungan titrasi 50 ml CH3COOH 0,1 molar ya. Terus KA-nya ya, KA itu tetapan asam sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, dengan NaOH ya. NaOH itu sebagai larutan basa kuatnya. NaOH 0,1 molar juga sama konsentrasinya. Nah, kita mau hitung pH saat penambahan NaOH 0 ml ya. Jadi kalau pada saat penambahan NaOH 0 ml artinya sebelum CH3COOH dititrasi sebelumnya, berarti kan sebelum CH3COOH dititrasi ya, atau ini penambahan yang 0 ml, penambahan NaOH 0 ml ya. Nah, berarti kan ini hanya larutan asam lemahnya dulu kan, CH3COOH. Nah, untuk mencari pH ya, pH dari CH3COOH itu kan larutan asam lemah. Jadi kalau larutan asam lemah, kita harus cari konsentrasi H+ dari hasil perkalian Ka dengan molaritasnya. Nah, misalnya sini konsentrasi, jadi kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Nah, mencari konsentrasi ion H+ dari asam lemah itu akar Ka kali molaritas asamnya gitu ya. Ka kali Ma-nya sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, dikali 0,1 ya, dikali 0,1. Nah, ini sama dengan akar ya 1,8 dikali 10 pangkat min berapa? Ini kan min 5 ya.
ini 0,1 ini 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6. Oke, ini udah dapat. Tinggal cari hasilnya ya. Ini kalian boleh pakai kalkulator. Ya, boleh pakai kalkulator untuk latihan. Ya, nanti kalau mungkin misalnya di ujian ya, nanti angkanya akan dipermudah gitu ya, tidak bentuknya koma atau bentuk yang agak sulit dipecahkan, tidak agak dipermudah, jadi tidak menggunakan kalkulator. Tapi kalau latihan ya, latihan boleh pakai kalkulator gitu ya. Nih, akar 1,8 ya, akar 1,8 itu hasilnya 1,342. Lalu akar 10 pangkat min 6 ya, akar 10 pangkat min 6 ini pangkat min 6, akar ini kan artinya kan pangkat min setengah. Jadi kalau min 6 kali min setengah berapa? Min 6 kali min setengah berapa? Min 6 bagi 2 kan? Ya, min 6 bagi min 2 maksudnya berapa? 3 ya kan? 10. Jadi ini kali 10 pangkat min 3 ya, kan min 6 kali setengah. Itu kan akar itu kan pangkat setengah gitu kan. Min 6 kali setengah, min 6 bagi 2, min 3 ya. Oke, ini baru kita dapat konsentrasi H plusnya. Nah, dari konsentrasi H plus barulah kita cari pH-nya ya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus ya, sama dengan min log 1,342 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ya, ini berapa, ini 3 nya kedepanin ya, 3 min log 1,342 ya. Hasilnya ini hasilnya 3 min log 1,342 berapa? 0,13 ya. Hasilnya 3 kurang 0,13 hasilnya 2,87 ya, 2,87. Jadi pH sebelum pH larutan asam lemahnya sebelum dititrasi itu 2,87. Oke ya. Nah, itu kan yang A ya, penambahan 0 mili. Nah, kalau yang B-nya ya, ini buku paket ya. Di buku paketnya itu yang di B-nya itu setelah penambahan NaOH berapa? Setelah penambahan NaOH sebanyak 25 ml ya. Yang kedua itu penambahan ya, penambahan 25 ml NaOH ya, 0,1 molar. Nah, ini yang kedua. Nah, untuk ini kita harus cari mol dulu ya, mol tiap masing-masing larutan. Molnya yang pertama itu mol dari CH3 COOH ya, mol dari asam lemahnya. Kalau cara mencari mol, jika diketahui volume dan molaritasnya, berarti kan volume dikali molaritas ya. Volumenya 25 ml, berarti 25 ml diubah dulu ke liter ya. 25 ml itu sama dengan berapa? Oke, sorry. Ini volumenya NaOH ya. Volumenya CH3COOH berapa di soal? 50 ya, sorry 50. Jadi ini 50
50 ml diubah ke liter berarti 0,05 liter ya. Dikali ini konsentrasinya, molaritasnya 0,1 molar, tapi itu sama aja satuannya 0,1 mol per liter ya. Jadi molnya CH3COOH di situ 0,005 mol ya. Itu mol CH3COOH. Terus kita cari mol dari NaOH-nya. NaOH sama juga, cari molnya, volume dikali molaritasnya. Volumenya 25 ml diubah ke liter. Hasilnya berapa? 0,025 liter ya. Konsentrasinya sama 0,1 mol per liter. Hasilnya berapa? 0,0025 mol. Oke ya. Itu mol untuk NaOH 0,0025 mol. Nah, setelah mendapatkan masing-masing molnya ini, buatlah persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya tadi kan CH3COOH ditambah dengan NaOH itu menjadi CH3COONA. Ini garamnya tambah air ya, tambah air. Oke, tambah air. Nah, kita cari dulu mula-mula bereaksi dan sisanya. Mula-mula ini mula-mulanya CH3COOH berapa? 0,005 mol. NaOH-nya 0,0025 mol. Lalu garamnya itu kan belum terbentuk ya di mula-mula ya, 0 mol ya. Ini juga 0 mol. Nah, terus waktu di bereaksi ya. Nah, kita cari, kalau bereaksi itu cari mol yang paling kecil. Mana mol paling kecil? Molnya CH3COOH apa NaOH? Yang paling kecil itu mol NaOH ya. Maka dia jadi reaksi pembatasnya 0,025 mol. Di sini juga 0,0025 mol. Ya, perhatikan juga ya. Kalau mencari mol di sini, mol yang ditanya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali molnya. Ya, ini kan 1/1 ya. Koefisiennya sama-sama 1/1 kali 0,0025 hasilnya 0,025 mol. Ini juga ya, sama koefisiennya semua 1 semua di sini kan. Jadi di garamnya itu sama juga, yang bereaksi itu 0,025 mol. Kalau sebelah kiri ini berkurang tandanya ya. Nah, berkurang tandanya. Kalau ini yang bertambah, kan dia menghasilkan produk. Nah, terus baru kita cari setelah reaksinya atau sisanya ya. Sisanya ini 0,005 mol dikurang 0,025 mol, hasilnya 0,025 mol. Ini habis ya. Ini ada nambah kan 0,025 mol gitu ya. Oke, jadi penambahan 25 mili NaOH ya, larutan NaOH itu mengakibatkan larutan itu bersifat buffer. Kenapa? Karena terdapat sisa asam lemak dan garamnya.
Jadi ada sisa asam lemah di sini. Ya, jadi ini reaksi ini menghasilkan buffer. Itu ya. Reaksinya menghasilkan buffer. Oke. Jadi ini udah dapat mol dari tiap-tiap sisanya itu. Kita langsung cari konsentrasi ion H plusnya ya. Dari mol tadi kan, dari mol cari konsentrasi ion H plusnya ya. Di sini aja. Oke, jadi konsentrasi ion H plusnya. Nah ini kan karena buffer atau penyangga ya. Jadi kita masukin rumus ion H plusnya dari penyangga, dari rumus penyangga. Masih ingat rumus penyangga? Konsentrasi H plus, ayo, konsentrasi H plus sama dengan Ka ya, Ka dikali mol asam per mol garam. Oke ya, Ka dikali mol asam per mol garamnya. Oke. Ganti spidol dulu ya. Oke, Ka sama dengan konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam ya. Ka-nya tadi kan itu Ka itu tetapan asam lemah ya. Ka-nya itu tadi berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya berapa? Mol asamnya itu berapa tadi sisanya? Ya, sisanya 0,025 mol. Mol garamnya sama juga 0,025 mol. Oke, kita cari. Nah ini karena sama bisa dicoret ya, 1. Jadi ini konsentrasi asam plusnya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Setelah dapat konsentrasi H plus, baru kita langsung cari pH-nya ya. pH sama dengan min log konsentrasi H plusnya. Jadi min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, sama dengan ini dipindah ke depan pangkatnya 5 min log 1,8. Hasilnya 5 min log 1,8 berapa? Log 1,8 itu hasilnya 0,25 ya. Jadi 5 kurang 0,25 hasilnya 4,75. Nah ini ya, ini pH setelah titrasi yang pertama ya, penambahan 25 mili NaOH ya, 25 mili NaOH 0,1 molar. Oke. Itu yang kedua ya. Jadi kan tadi yang pertama itu sebelum penambahan, ini yang kedua penambahan 25 mili, yang ketiga itu setelah penambahan sorry ganti dulu ya. Setelah penambahan 50 mili NaOH 0,1 M. Nah ini 25 mili, ini baru lagi penambahan lagi 50 mili ya. Ini kita cari mol NaOH-nya ya. Kita cari molnya dulu ya. Kenapa nggak dicari mol CH3COH?
karena setiap percobaan titrasi ya larutan sekundernya itu sama yang di dalam Erlenmeyer. Jadi di dalam Erlenmeyer itu sama-sama ya, sama volumenya maksudnya. Jadi dari awal sampai akhir kayak tadi nih, itu dari awal sampai akhir asam lemahnya itu 50 mili gitu ya, selalu 50 mili volumenya. Jadi molnya udah pasti sama semua kan. Jadi molnya si CH3COH ini ya, yang berubah itu kan penambahannya aja, penambahan dari NaOH ya, penambahan dari larutan NaOH nya yang berubah volumenya. Oke, makanya dicari mol NaOH ya. Mol NaOH itu sama dengan mencari mol ya. Oke, sorry ini biar sama serentak semua ya, ntar kalau situ N di sini mol bingung nanti ya. Ini N ya, N kecil itu singkatan dari mol ya. Mol ini molnya dihapus, N NaOH ya. N itu N kecil itu mol. NaOH sama dengan volume dikali molaritas ya. Volumenya itu ini ya, 50 mili berarti berapa liter? 0,05 liter ya, dikali konsentrasinya 0,1 ya, 0,1 mol per liter ya. Hasilnya mol NaOH nya itu 0,005 mol. Oke, dari sini kita langsung bisa ke persamaannya ya. CH3COH tambah NaOH itu menghasilkan garamnya itu CH3COONa ditambah H2O ya, tambah H2O. Oke, mula-mula ya, mula-mula atau bahasa lainnya awalnya ya. Mula-mula CH3COH berapa mol? Ini ya, sama kan tadi ya, yang saya bilang tadi sama, 0,005 mol. NaOH nya aja yang berubah, berapa? 0,005 mol. Wah, sama ini ya. Berarti kalau sama biasanya kayak gini dia membentuk reaksi hidrolisis ya, sama-sama habis ya, sama-sama habis jumlah molnya ini ya. Ini mula-mulanya 0 mol, ini 0 mol. Nah, bereaksi bereaksi. Oke, yang bereaksi mana di sini yang paling kecil? Sama ya, karena sama berarti sama-sama habis gitu ya, sama-sama bereaksi 0,005 mol, 0,05 mol. Ini di produknya bertambah ya, bertambah 0,005 mol. Oke, ini sisanya ya. Di sini sisanya. Ini sisanya di asam lemah habis. Di basa kuatnya juga habis. Tinggal garamnya 0,005 mol. Ya, jadi tinggal sisa garam ini. Berarti kita harus pakai rumus hidrolisis garam ya. Garam yang bersifat basa. Ya, garam yang bersifat basa. Oke, jadi sebelumnya dulu, nah di dalam larutan ini kan terkandung 0,05 mol dari garamnya ya, garamnya. Nah, kita harus cari dulu volume dari larutannya. Ya, ini barulah ya, cari volume larutannya, volume dari larutannya. Kenapa tadi yang kedua tidak dicari?
Ya karena kan di kedua itu kan ada sisa asam lemahnya ya, penyangga. Kalau ini kan hidrolis, jadi harus ditotalin dulu, totalin volume dari larutannya ya. Kalau tadi nggak ditotalin, kalau ini totalin karena ini hidrolisis ya, hidrolisis. Jadi hanya di sini tersisa garamnya gitu. Oke, jadi volume larutannya itu tadi kan di Erlenmeyer asam lemahnya itu berapa? 50 mili kan? Lalu ada penambahan 50 mili NaOH, berarti 50 tambah 50 ya. Hasilnya 100 ml ya, atau kalau diubah ke liter 0,1 liter ya. Baru dicarilah molaritasnya ya, molaritas dari garamnya ya, molaritas dari garamnya. Molaritas garamnya itu molaritas garamnya itu, atau bisa kalian ya, molaritas garamnya itu atau bisa katanya konsentrasinya ya, konsentrasi garamnya itu kan CH3 COONA ya. Ini garamnya nih. Nih, kan garamnya ini kan. Sama dengan kalau mencari molaritas gimana? Kalau diketahui volume sama molnya. Gimana caranya? Kalau mencari molaritas. Kalau tadi kan cari mol, kan mol sama dengan volume kali molaritas. Jadi kalau mencari molaritas, mol dibagi volumenya ya, mol dibagi volumenya. Molnya berapa? Ini mol garamnya 0,05 mol, volumenya 0,1 liter. Hasilnya berapa? 0,05 mol per liter. Inilah konsentrasi dari garamnya ya. Setelah mendapat konsentrasi dari garamnya, bisa langsung ke pH-nya? Bisa nggak langsung ke pH-nya? Ya, belum ya, belum mencari pH-nya. Kita harus cari dulu ion apa yang paling dominan di sini. Ini garam apa? Garam yang bersifat basa, berarti yang dicari adalah OH-nya ya, konsentrasi dari OH-nya. Nah, mencari konsentrasi dari garamnya gimana ya? Akar KW per KW itu tetapan water ya, tetapan air. Tetapan air itu selalu 1 kali 10 pangkat min 14, atau bisa disingkat 10 pangkat min 14 gitu ya, 10 pangkat min 14 KW per KA kali konsentrasi garamnya. Garamnya itu kan CH3COONA. Kita masukin di sini akar. Ini bisa langsung kamu buat di sini 10 pangkat min 14 per KA-nya tadi berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garamnya ini ya, 0,05. Baru dari sini akar ya, biar permudah gimana nih ya, ini ya, ini kan 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali, ini kalau diubah di pangkat jadi apa? 5 kali 10 pangkat min 2 ya, diubah pangkat ya, 0,05 diubah pangkat jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini hasilnya ya, ini hasilnya, ini pakai kalkulator ya, jadi 5 bagi 1,8 ya, 5 bagi 1,8 itu hasilnya 2,78
ya. Jadi 2,78 dikali ini min 14 dikali min 2 min 16. Min 16 dibagi min 5, min 16 dibagi min 5 berapa? Kalau min 5 nya naik ke atas jadi positif kan, jadi min 16 tambah 5 min 9. Min 16 tambah 5 berapa sih? Bukan min 9. Min 16 tambah 5 min 11 ya. Min 11. 10 pangkat min 11. Biar mudah nanti pangkatnya ini harus diusahakan genap dia ya. Jadi akar 27,8 kali 10 pangkat min 12. Oke, tarik sini dulu ya. Nah, tarik sini dulu. Jadi akar 27,8 kali 10 pangkat min 12, akar 27,8 nya itu sama dengan 5,27 ya. Akar 27,8 5,27, akar 10 pangkat min 12 itu sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Kan min 12 dibagi 2 6, 10 pangkat min 6. Oke ya, jadi ini adalah konsentrasi OH minnya ya. Ini satuannya mol per liter. Nah, setelah dapat konsentrasi OH min, baru carilah POH ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log, sorry ya, nanti kalau agak kurang jelas tolong diulangi lagi dari awal ya. Ini kan Bapak, kalian tahu sendiri ini ya, ini sambil dibaca juga, jadi Bapak usahakan jelas ya, intonasi jelas biar paham kalian gitu. Oke, jadi ini ya, kita masuk sini tadi. Konsentrasi OH ini tadi berapa? 5,27 kali 10 pangkat min 6 ya. 5,27 kali 10 pangkat min 6. Oke. Ini hasilnya berapa? Min log 5,27 kali 10 pangkat min 6. Jadinya kan ini pangkatnya kan diubah ke depan ya. Jadi 6 min log 5,27. 6 dikurang log 5,27 berapa? 0,72. Jadi 6 kurang 0,72 hasilnya 5,28 ya. 5,28 nih pOH nya. pH, sorry kalau nggak kelihatan ya, pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 dikurang 5,28 hasilnya 8,72. Oke, itu ya hasilnya 8,72. Oke, kalau nggak kelihatan ini nanti di bawah, ini Bapak taruh lagi di atas ya. Ini agak ini dulu space-nya. pH tadi kan, pH sama dengan 14 dikurang pOH, 14 dikurang 5,28 hasilnya 8,72. Ya, ini penambahan yang ketiga, atau kalau di buku paket itu yang D kan, nomor 1D ya, 8,72. Oke, jadi pH-nya itu semakin naik ya. pH-nya itu semakin naik. Jadi kalau dibuat misalkan grafik ya, trayek pH kurva ya, kurvanya itu kelihatan nanti. Kurvanya itu misalnya ini kurvanya, sorry agak nyelip ya. Ini pH, ini volume NaOH misalnya, NaOH. Terus ini misalnya pH ya, tanda panah ke atas.
yang X ini volume NaOH, yang sumbu Y ini pH. Tadi kan yang pertama sebelum penambahan kan 2,87 ya. Jadi kalau ibaratnya dia di sinilah ya. Dikasih skala nih. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti di sini ya. Sebelum penambahan di sini dia berarti 2,87. Setelah penambahan 25 mili, pH-nya berapa tadi? Setelah penambahan 25